dikenal ortodok tradisional karena memang dari dulu zaman masa manusia zaman dulu termasuk para nabi. Nah, berkembanglah sampai sekarang dan dunia Islam mempertahankan itu sebagai salah satu pengobatan sunnah karena Nabi pernah ikut di situ, bukan Nabi pelakunya tapi Nabi berbekam dan itu dirutinkan. Bukan hanya dirutinkan dia, tapi beliau SAW itu mempromosikannya, kan disunahkan sama dia kan. Sesungguhnya asifatu fi salasa, sumber itu ada 3 hal kan. Asifatu asal, asyarbati asal itu minum madu, au sayat, au kayatun, au syartotil mihjam. Jadi syartotil mihjam kayatina. Jadi saya terpisah-bekam dan sundutan api kai. Kalau kita sekarang itu laser gitu. Terapi laser besi panas. Di Nabi kurang sekali gitu. Nah itu jadi bekam kayak mana kok ceritanya, ternyata dengan perlukaan sintetis ya, luka buatan, luka steril yang dibuat, didesain itu membuat sistem imun kita terangsang. Jadi sistem imun kita ini selama ini kalau nggak ada luka, nggak ada infeksi dia biasa-biasa aja, tapi responnya bisa menurun tergantung dengan kualitas darah yang lalu. Jadi kalau jarang latihan kayak tentara, jarang latihan polisi, begitu ada kejadian invasi darurat tiba-tiba bingung dia gelagapan nyari senjata, nyari bajunya, nyari apa. Nah kalau dia sering latihan kenapa? Petugas medis kalau nggak sering latihan code blue, begitu code blue beneran dia bingung. Jadi kalau dia ini dia akan sigap gitu ya. Kemudian itu ya, jadi respon dia merangsang inflammatory respon, jadi aktivasi imun sistem tadi kan. Kemudian merangsang sekresi nitrit oxide. Nitrit oxide tadi timbul akibat pecahnya pembuluh darah akibat di luka itu, vasodilatasi lah apa. Kemudian dia juga merangsang produksi ya endorfin, serotonin, oksitosin, itu hormon-hormon yang dihasilkan hipotalamus ya dari stimulus kulit ini, merangsang nyeri dan sebagainya tadi, merangsang endorfin rilis dan juga serotonin, melatonin, sehingga refleksnya jantung enak, ngefly ya, bisa harus betul itu. Itu akan mengurangi ketegangan, kesetresan. Stres juga pemicu hipertensi dan juga asam lambung. Jadi orang kalau dibekam, salah satu kerja nitrooxide-nya selain meningkatkan aliran darah ke organ target bekam tadi, dia dapat juga diasumsikan merangsang pengeluaran endorfin yang memicu stimulus rileks ya, yang memicu kondisi rileks pasien, di mana kondisi rileks tadi akan memberikan feedback negatif penghentian pengeluaran adrenalin. Jadi kan kalau orang stres ini kan adrenalin meningkat nih, tapi kalau kita rileks kan adrenalin turun. Nah begitu endorfin turun naik, dia tidak stres, maka akan terjadi feedback negatif. Udah adrenalin stop, kami nggak perlu lagi, aku mau tidur, aku mau istirahat, gitu lah kurang lebih. Maka terjadi kayak siang dan malam itu. Nah, sama kayak melatonin kalau keluar, kita kan mau tidur itu kan, nggak akan bisa mikir kalau dibangun kalau dia ngantuk kali. Tapi kalau ada stres muncul atau kalau lagi stres banyak pikiran, banyak pekerjaan, adrenalinmu keluar walaupun jam 11 malam, walaupun kau biasa udah tidur, udah mau jam tidur. Kalau dia lagi kerja, melatonin nggak keluar, dia kayak feedback negatif, nggak akan keluar. Kalau kau nggak akan ngantuk, itu susah ngantuknya. Nah gitu. Jadi kalau sebaliknya dia gini, nah itu deh.
karena rileksnya akan turun. Rileks dan stresnya turun, maka adrenalin turun, produksi asam lambung juga turun. Kan kalau kita stres, asam lambung meningkat, HCl itu. Pencetusnya cobalah baca Bapak, ya kan? Bapak malas mikir, tapi logika sederhananya kan yang kita alami gitu, stres. Tapi bisa baca coba fisiologinya coba tengok. Nah, tuh. Makanya kalau orang sakit makan dibilang jangan stres, ya kan? Biasa tuh mahasiswa itu kumat asam lambungnya kalau udah pengujian, ya kan? Banyak pingsan, sakit perutnya, gastritis, dispepsia, kumat semua, ya kan? Nah, itu. Memang itu kenyataan. Oke, terus apa lagi ya? Mengurangi nyeri. Jadi memang ada jembatan namanya pain gate theory, teorinya itu. Ada juga teori namanya teori Taibah teori, bacalah. Itu menjelaskan pain gate theory itu, kau pernah ngeliat anak kecil kejedot kepalanya misalnya, contoh nyeri kan, tajam, menusuk, ya kan, terasa perih, sehingga membuat orang aduh nangis gitu kan. Ya. Apa yang dilakukan mamanya? Dilus-lus, tekan, tapi kan usap-usap kan pakai rambutnya itu kan, dengan semua rambutnya itu tekan, itu stimulus tekanan, ya pressure, ambil begini. Nah, tekanan itu, stimulus tekanan itu merangsang saraf besar, love fiber. Tadi yang tersentuh small fiber, ya, tajam, sifatnya tajam, nyelekit, menyakitkan. Nah, itu diatur kotak kayak hati gigi ya. Nah, begitu datang lulusan mama tuh tekan saraf besar, diimbangi gini. Yang besar selalu menang, yang kecil selalu kalah. Jadi hantaran stimulus dia nggak sampai, yang besar sampai kotak, sehingga berkurang lah, teredam lah hantaran stimulus nyeri, rasa sakit yang ada. Sebenarnya rasa sakitnya masih ada. Kita kan dioperasi bisa seenaknya dokter belah-belah perut kita karena nggak ada sakit, betul nggak? Mama siksi itu meleknya dia kan, ditutup badannya gitu. Kalau dilihatnya perutnya lagi buka-buka pasti menjerit dia, karena ada stimulus mata, stres. Kan dia ditutup, tapi dia kan nggak lihat. Perutnya dibuka-buka itu, karena nggak ada nyeri. Coba nggak dibius, mana mungkin. Nah, itulah dia kenapa bekam mampu mengurangi, mereduksi atau pain reduction, mengurangi rasa nyeri pada pasien. Apapun itu, sefalgia, nyeri HIMT, nyeri pundak, nyeri leher. Itu dari riset kemarin kakak senior kalian kan, nanti ada baca nggak di perpus kayaknya, sefalgia kakak Tia sambung 2014 2015 kayaknya, 2016 saya itu nyeri kepala, nyeri leher. Itu penelitiannya satu paket kayak kalian ini, nyeri punggung itu 3 itu, kepala 2 atas, LBP, low back pain. Berhasil semua, alhamdulillah, publikasi semua gitu. Itu kalau nyeri, ya kan. Nah, kemudian membersihkan darah, tadi detoksifikasi, tadi udah baru jelas juga, ya, kayak saringan itulah dia, semua darah kotor. Sebenarnya bukan itu darah kotor, istilah darah apa mudahnya kita sederhana untuk ke pasien, tapi jangan dibawa di seminar ya. Bilangnya memfilter, mendetoksifikasi darah perifer, ya, di mana darah perifer yang terdapat di kapiler, venul, itu pembuluh darah kecil itu dengan diameter pori yang kecil dan juga diameter lumennya itu, diameter lumennya itu semakin halus, sehingga menyulitkan proses diapedesis atau difusi atau pertukaran zat
dari dalam keluar, keluar ke dalam, akibat sel-sel darah merah yang sering sudah rusak lewat, udah expired lewat 120 hari, tapi dia nggak dihancurkan di hati, dia masih beredar di darah, terperangkap di pembuluh-pembuluh kapiler yang halus tadi, sehingga membuat sumbat. Tahu kalian selokan-selokan di perumahan, misalnya di rumah warga Jakarta yang kecil ya, jangan kalian lihat yang real estate ya, rumah warga yang atau di jalan-jalan tembung lah, di mana yang gangnya sempit-sempit, tahu itu kan selokan kamar mandinya kan macam mana, udah pernah lihat coba lah kan, ya kan, kalau kalian CE kan lihat itu selokannya itu tabrakan apa, kemudian sampah di mana-mana, makanya kalau gotong royong suruh bersih parit kan supaya lancar. Itulah dia tadi, pembuluh darah kecil-kecil tadi banyak kolesterol, asam lemak lewat, betul kan, LDL, macam lah, logam lewat, kan nggak mungkin kita nggak tahu makan logam, zat plastik, macam lah, sampah, sisa metabolisme lah pokoknya, uric acid, ya kan, nah, asam laktat, macam lah, sisa metabolisme, semua itu bergaul di dalam darah kita itu. Konon lagi sel darah merah itu nggak bisa pula gesit, dia melewati pori-pori yang biasanya kalau di bawah 120 hari masih gesit. Belum lagi sel darah merah yang cacat, yang bentuknya nggak sesuai, nggak sempurna. Itu bisa membantu darah, menjadikan darah susah mencapai target organ tertentu, misalnya pankreas, ya kan, ulang Langerhans yang tertentu, sehingga apa, orang kena diabetes. Itu nanti ceritanya. Di awal mula diabetes kan karena gangguan sel beta pankreas kan dalam fungsinya kan. Nanti kalau kaitkan juga nitiroxin meningkatkan suplai aliran darah ke sel beta pankreas, sehingga akan diharapkan dengan terapi rutin nah, ini akan memperbaiki sirkulasi darah sel beta pankreas. Nah, jadi sel beta pankreas itu bukan lumpuh total sebenarnya, dia hanya kurang sirkulasi darah sehingga efisiensinya, produktivitasnya menghasilkan sesuai fisiologi masing-masing, kayaknya hormon gastrin lah, ini hormon insulin itu terganggu, keluarnya sedikit gitu kan, ataupun dia menghasilkan reseptor yang tidak sempurna sehingga terjadi resistensi reseptor insulin itu. Dengan perbaikan aliran darah maka sembuh. Kok konon ceritanya cuma perbaikan darah? Ya memang iyalah. Kita kalau nggak dipasang infus aja lemah, misalnya lagi sakit, betul nggak? Misalnya kita sakit lah, mencret lah apa, kan darah kita yang ditambah, betul nggak? Supaya organ-organ kita tuh vital, organ vital kita tuh tetap dapat darah. Berarti apa? Darah tuh penting dalam hidup kita, betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Darah tuh penting, makanya bekam itu fokusnya darah. Itulah salah satu kunci bekam berhasil membantu banyak pasien. Dia membantu perbaikan sirkulasi darah, titik. Dia bukan menjual janji, dia membual omong-omong, bukan, karena dia fix kerjanya di darah. Sama orang yang sering donor darah kan rata-rata insya Allah lebih sehat daripada orang yang nggak donor gitu. Oke? Nah itulah 10 menit cerita bekam ya. Kalau udah tahu gini jangan cuma dipelajari ya, besok lusa enak juga bekam itu ya kan ya. Kalau mau safety bekamnya sama ibu, istri bapak, di rumah bapak bisa, sini bisa sama ibu. Ibu yang perawat ini kan istri bapak. Itu bisa ya bekam juga janjian. Kalau masih ragu 3 titik aja. Wajar kalau udah sakit-sakit aja dokter. Bukan mama. Kalau lagi repot kan 1 titik aja udah. Nah, 1 titik aja. Bisa. Merangsang stigmus yang bapak ceritakan tadi. Seger bapak.
Karena kita kadang drop, habis itu istirahat lah, tambah lagi minum air putih yang banyak gitu. Ya pola hidup sehat lah, ya. Oke, ya ceritanya sama.